Berdiri dulu. Ibu lihat dulu ada kerapian. Berdiri. Oke. Ya, yang perempuan coba berdiri semuanya. Ya. Silakan duduk. Nah, begini. Begitu kan? Kalau pagi-pagi harus rapi, harus wangi. Ya, Nak? Iya. Oke. Sebelum itu, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu harap kepada ketua kelas Gaga untuk memimpin doa anak. Seluruhnya berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, selamat duduk. Oke, sebelum materi pembelajaran kita mulai, kepada anak kami Vero maju ke depan untuk memimpin lagu. Oke, kepada seluruh anak kami, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum itu Ibu cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini, Nak. Apakah Fitri hadir? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Sekretaris, Kaswari? Hadir semua. Nah, semoga untuk kedepannya, untuk hari-hari selanjutnya, semoga tidak ada yang absen, yang izin ataupun yang sakit. Oke, sebelum materi dimulai, kita relaks dulu sebentar ya. Silakan berdiri semua. Ya, kita akan menggunakan gerakan tangan biar semangat dan tidak ngantuk pagi-pagi ya. Ibu pemandunya, ibu sekali ya. Tepuk tangan. Ibu dulu ya. Udah, tepuk tangan. Cinta, tersenyum, bahagia. Udah? Sekarang coba Keisha maju ke depan pemandu. Tadi ibu sudah kan? Sudah. Coba Keisha seperti yang ibu tiru tadi, biar kawan-kawanmu, teman-temanmu mengikuti. Biar kita belajar ini biar tidak ngantuk, tidak malas-malasan. Ya, coba nanti kita Keisha. Coba. Ibu sekali lagi ya. Tepuk tangan. Cinta, tersenyum, bahagia. Udah, sekali lagi. Ayo Keisha.
seni kreasi di lapangan biar tidak ngantuk atau lemas. Oke. Sebelum materi kita Ibu mulai, Ibu mau tanya materi sebelum kita lanjut ke materi bekerja sama dan bergotong royong. Sebelum materi ini Ibu paparkan, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya mengenai Pancasila? Apa yang dibahas tentang Pancasila? Ayo, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Mengenai apa? Pancasila. Oke, masih ingat? Jaga. Apa dasar negara kita? Pancasila. Iya, Pancasila. Kasih aplaus dulu buat Jaga. Berarti ada Jaga yang ingat materi kita sebelumnya. Masa yang lain tidak tahu? Apa dasar negara kita? Pancasila. Berarti itu materi sebelumnya kita mempelajari Pancasila. Oke. Setelah itu, untuk Jaga ditingkatkan belajarnya. Yang lain juga jangan mau kalah, ya nak? Ya, Bu. Untuk materi selanjutnya, Ibu ada sebuah foto, ya, sebuah foto. Ini apa nak? Foto gambar, ya. Ini coba kalian perhatikan. Coba diperhatikan baik-baik. Fokus ke situ, melamun pagi-pagi. Ya. Coba perhatikan. Ayo, coba diperhatikan dulu. Nah, kasih nanti ke kelompok yang lain. Coba perhatikan. Ayo, udah? Oke, ingat. Biar diperhatikan nak. Oke, selanjutnya diperhatikan, diingat apa yang Ibu kasih foto atau gambar. Jadi Ibu akan bertanya melalui gambar tersebut. Sudah? Oke. Di sini Ibu mau bertanya. Siapa yang dapat tunjukkan? Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Siapa yang tahu ya? Veronica, silakan berdiri dulu, Pak. Bekerja sama dan bergotong royong. Iya, bekerja sama dan bergotong royong. Kasih aplaus dulu. Yang lain? Jangan si Veronica aja. Yang lain? Yo, fokus ke sini. Ayat Keisha. Saling membantu satu sama lain. Kasih aplaus dulu. Ya. Nah, sampai di situ tentang materi tentang foto. Kita kembali ke materi selanjutnya. Apa materi kita selanjutnya, Nak? Bekerja sama dan bergotong royong. Ya, bekerja sama dan bergotong royong. Apa yang kalian ketahui tentang bekerja sama dan bergotong royong? Saling? Nah, di sini pengertian tentang bekerja sama
kita harus tahu tujuan pembelajaran kita apa. Makanya kita harus bekerja sama dan bergotong royong. Tujuan pembelajaran kita hari ini, adalah peserta didik mampu mempraktekkan dan mengamati, menganalisa bahan ajar, cetak atau gambar video pembelajaran tentang kerjasama. Tadi udah ibu tunjukkan kan sebuah gambar? Udah kan? Berarti di sini kalian mempraktekkan atau mengamati. Ibu suruh kalian tadi mengamati sebuah gambar. Pak? Udah ada sebagian teman-teman ngasih pertanyaan dan menjawab. Udah. Dan di sini kerjasama dan gotong royong, siswa dapat menjelaskan nilai penting dalam kerjasama dan bergotong royong. Yang kedua, melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mempraktikkan nilai revolusi mental dalam kerjasama dan bergotong royong dalam bentuk PPT maupun video. Di sini berarti ibu sudah menjelaskan tentang apa itu bekerja sama, apa itu bergotong royong. Berarti di sini kita harus mengetahui apa tujuan bergotong royong, apa tujuan dari bekerja sama. Jadi sudah dijelaskan di situ apa pengertiannya, apa pengertian dari gotong royong, kerjasama, udah pernah. Jadi setelah kita mengetahui apa itu pengertiannya, supaya kita tahu tujuannya. Tidak mungkin kita mengetahui sebuah pelajaran kalau tidak ada tujuannya. Apa tujuan kalian belajar? Menuntut ilmu. Berarti sama juga bekerja sama dan bergotong royong. Kenapa bekerja sama dan bergotong royong itu terlaksana? Harus kita tahu tujuannya itu. Tujuannya untuk apa bergotong royong itu? Tujuannya untuk bekerja sama untuk apa? Jadi kita harus mengetahui kerjasama dan bergotong royong. Di dalam kelas ini juga harus ada kerjasama. Di dalam kelas ini juga harus ada bergotong royong. Jadi kita harus tahu apa itu bekerja sama, apa itu bergotong royong. Jadi kita harus tahu bergotong royong itu apa, bekerja sama itu apa. Contohnya dari bergotong royong apa? Sebelum kita ke contoh-contohnya, pengertiannya. Contoh dari bergotong royong dulu. Ya, contoh dari bergotong royong. Itu coba diperhatikan ke sini, nak. Ini gambar apa? Gambar bekerja sama. Di sini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ya, diperhatikan dulu di sini. Jadi gambar pertama. Ya, coba kalian amati gambar pertama sampai dengan gambar ketiga. Setelah kalian amati, apa yang kalian dapat? Kalian amati, kalian analisa, tapi pengertiannya kan mengamati dan menganalisa. Coba gambar pertama. Nah, bekerja sama. Tadi gambar pertama apa? Seorang ibu dan anak. Jadi di sini yang contoh pertama dari bekerja sama adalah di rumah. Orang tua meluangkan waktu dengan anak walaupun orang tua sibuk dengan pekerjaannya, sehingga menciptakan kolaborasi antara anak dan orang tua dengan baik. Berarti di contoh pertama bekerja sama itu mengenai seorang anak dan ibu. Bagai sesibuk apapun orang tua di rumah ataupun di pekerjaannya, dia setidaknya meluangkan waktu untuk anaknya. Biar apa? Biar mana tahu dia belajar di rumah, atau dia masih berjalan, atau masih dia bayi, dia mengusahakan itu untuk perkembangan anak. Bukan hanya di luar atau di sekolah, di rumah juga ada. Karena yang paling utama itu adalah di rumah. Makanya ada di sini di rumah orang tua meluangkan waktu dengan anak walaupun orang tuanya sibuk.
Bagaimana jika orang tuanya sibuk dan tidak memperhatikan anaknya? Apa yang terjadi? Jika seorang ibu tidak melaksanakan tugasnya seorang ibu di rumah, apa yang terjadi kepada seorang ibu tersebut? Apa? Berdiri kalau memang tahu jawabannya. Ya. Ya. Bagaimana seorang ibu itu tidak melaksanakan tugasnya sebagai ibu di rumah? Jadi contoh pertama seorang ibu dan seorang anak. Ayo, sini. Ayo. Iya, silakan berdiri. Bisa terjadi kerusakan mental. Nah, ya, bisa terjadi kerusakan mental karena yang paling utama diajarkan adalah dari rumah. Kenapa dibilang seperti itu, nah? Coba, kalau seorang tua itu tidak mengajarkan yang baik untuk anaknya, mentalnya terbawakan keluar. Seperti nanti di sekolah, merusak fasilitas sekolah, dia belajar bullying, ya kan? Memukul temannya. Karena apa? Di rumah dia tidak diajarkan seperti itu. Makanya dia akan membawa pengalaman di rumah keluar. Makanya perlu nak peran orang tua itu dalam kehidupan seseorang atau dalam kehidupan seorang anak. Ya. Yang kedua, bukan ditunjuk lagi ya gambarnya, dia tahu. Yang kedua, coba kalian amati, kalian perhatikan. Amati dan diperhatikan. Sudah? Sudah diamati, nah? Oke. Yang kedua, di sekolah bersama-sama menyelesaikan tugas dengan baik tanpa permasalahan yang rumit. Di sekolah bersama-sama menyelesaikan tugas dengan baik tanpa permasalahan yang rumit. Bagaimana yang dikatakan bersama-sama menyelesaikan tugas dengan baik? Di sekolah bersama-sama, namanya kan di situ bekerja sama dan bergotong royong. Yo. Ya, udah diperhatikan nak? Jadi amati. Oke, apa? Di sekolah bersama-sama menyelesaikan tugas dengan baik. Di sekolah. Sekarang apa? Seperti tugas kelompok. Seperti dia menyelesaikan tiket. Kan itu kan harus bersama-sama. Iya kan? Kan dikatakan di situ di sekolah bersama-sama menyelesaikan tugas dengan baik. Tidak mungkin tugas dikasih kalian kerjakan di rumah. Kalau tugas hari ini harus selesai hari ini berarti harus di sekolah. Kecuali dibilang ini jadi tugas di rumah atau PR, baru dikerjakan di rumah. Ya, perhatikan gambar yang ketiga. Yo, diamati, diperhatikan. Sudah? Jadi amati gambar yang ketiga. Sudah. Gambar yang ketiga, di lingkungan bersama-sama melakukan gotong
berarti itu di lingkungan, berarti bersama-sama melakukan gotong royong untuk membersihkan sampah-sampah. Berarti itu di lingkungan rumah, tempat tinggalmu. Ya kan ada nih, Tina? Ada. Di sekolah. Berarti di sini bersama-sama melakukan gotong royong untuk membersihkan sampah-sampah. Contohnya apa di sekolah? Itu tadi katanya di lingkungan. Itu di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggalmu. Ibu kasih contoh di lingkungan sekolah apa? Ya, di lingkungan bersama-sama melakukan gotong royong untuk membersihkan sampah-sampah. Ya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu tunjuk tangan. Jangan dia aja, si Veronica, jangan si Keisha, jangan si Diarga, jangan diajak. Ayo, harus berani. Ini tentang lingkungan. Belum lagi kita ke gotong royong. Ini masih bekerja sama. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Sambil diamati, sambil dibaca, direnungkan tadi nomor ketiga seperti apa? Apa yang mereka lakukan di situ? Kalau bertanya, nanti, ayo, siapa nak? Berdiri. Melakukan piket umum secara tanggung jawab. Iya, melakukan piket umum secara tanggung jawab. Apa lagi? Kan setiap piket hari Senin sampai Sabtu kan sudah dibagi tuh piketnya kan, Nak? Oke, udah kasih aplaus dulu buat teman kita. Siapa lagi yang di dalam lingkungan? Tadi temanmu di dalam sekolah itu untuk membersihkan, melaksanakan piket, ya. Apalagi? Masih banyak. Ayo. Iya di sini. Oke, ibu kasih lagi biar kalian amati gambar tersebut. Ayo diamati. Ayo, udah ada yang mati, Nak? Oke. Di lingkungan, ayo, masih satu temanmu. Ayo, Diarga atau Raisa? Ayo, sebelum kita ke materi selanjutnya. Kenapa ini pagi-pagi kita masih kurang semangat? Kenapa, Nak? Tadi sudah melakukan SDG sambil semangatnya, tepuk tangan, cinta, ya kan? Kok masih kurang semangat? Kenapa? Apa suasana rumahnya lagi tidak enak? Atau lagi suasana hatinya lagi tidak enak? Enggak. Terus kenapa ini? Kasih pertanyaan tidak ada. Hanya beberapa orang di sini. Ayo, dari lingkungan. Ayo, yang dari lingkungan. Ya? Cuci tangannya. Ayo. Bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iya, bersama-sama menjaga lingkungan sekolah. Apalagi kalau hanya 1-2 orang yang menjaga lingkungan sekolah, itu bukan namanya kerjasama. Iya kan? Yo, ada lagi? Yo, siapa? Ada lagi, Nak? Dan kita ke materi selanjutnya? Tidak ada? Iya, ayo, ada? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, ini gambar selanjutnya tentang apa? Gambar gotong royong. Coba kau amati, ya, kau analisa. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian bekerja sama dan gotong royong. Kau amati,
Kau perhatikan gambar pertama sesuai sama dengan gambar bekerja sama. Kamu perhatikan, kamu telaah, kamu amati gambar pertama melakukan seperti apa. Nanti dari gambar gotong royong dan gambar bekerja sama, ibu akan memberikan pertanyaan. Ya, yuk. Coba sebelum ibu nanti kasih penjelasan tentang gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, ya. Coba yang tahu apa yang kalian amati dari gambar pertama, kedua, dan ketiga. Siapa yang tahu? Sebelum ibu jelaskan tentang gambar pertama, kedua, dan ketiga. Coba yang tahu. Setelah tadi kalian amati, kalian perhatikan gambar pertama melakukan apa, sedang apa, gambar kedua dan gambar ketiga. Yo. Ya, setelah kalian amati gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ya. Ayo, yang tahu apa maksud dari gambar pertama? Apa maksud dari gambar pertama? Ayo. Ya, oke. Silakan berdiri. Dari gambar pertama, di situ mereka lagi bekerja kelompok. Ya, gambar kedua. Gambar kedua, di situ mereka lagi menata rambut. Dan yang ketiga? Dari gambar ketiga, mereka lagi bekerja sama membersihkan selokan. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Itu adalah menurut pendapat teman kita, Udah? Ada lagi? Enggak, Bu. Udah ada lagi? Ada. Jangan diajak. Saya seperti ini, Bu. Coba, saya Bu kalau gambar pertama kurang paham, Bu. Saya lagi mengerti gambar ketiga boleh. Nah, coba ada lagi? Kalian amati dulu, kalian perhatikan. Ya, gambar kedua mengenai apa? Tadi sama juga tentang bekerja sama. Bekerja sama dan bergotong royong itu hampir sama-sama berkaitan. Ya, bekerja sama. Ada juga kelompoknya. Bergotong royong, ada juga kelompoknya. Yo, hampir sama dengan bekerja sama. Udah? Udah ada lagi? Ada? Oke. Kerja kelompok itu adalah yang pertama. Gambar pertama, betul kata temanmu. Tadi yang pertama itu tentang kerja kelompok. Paparkan sedikit di sini tentang gambar pertama, tentang kerja kelompok. Kerja kelompok adalah mengerjakan tugas kelompok dengan baik, saling membantu dan menghargai pendapat orang lain. Udah? Kerja kelompok mengerjakan tugas kelompok dengan baik, saling membantu dan menghargai pendapat anggota kelompoknya. Ya, di sini berarti gambar pertama itu mengenai kerja kelompok. Ya, bagaimana dalam kelompok itu bisa terjalin komunikasi, terjalin kolaborasi yang baik? Harus ada komunikasi yang baik. Walaupun ada dalam kelompok tersebut ada ketua
pendapat yang dia tahu. Itu namanya kerja kelompok. Contoh, kalau kerja kelompok, apa salah satu contoh yang kalian ketahui, yang sudah kalian pelajari tentang kerja kelompok? Apa contoh dari kerja kelompok? Apa kalian ketahui tentang kerja kelompok, maupun itu entah di sekolah ataupun maupun itu di rumah berkelompok? Aku sama abang aja ya yang belajar. Apa salah satu contoh kerja kelompok? Ayo, siapa ada yang tahu kerja kelompok? Contohnya? Ya? Ayo, keluar. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Iya, mengerjakan tugas. Contohnya, entahkah disuruh guru kalian membuat proyek atau membuat sebuah makalah. Ada pernah itu kan? Membuat pohon atau membuat merangkai. Pernah kan? Nak? Pernah. Berarti di situ kerja kelompok. Ataupun nanti tugasnya tidak selesai di sekolah, bisa kalian kerjakan di rumah. Iya kan? Namanya itu kerja kelompok. Kelompok itu bisa dibagi 4 orang atau 5 orang sesuai yang dibagikan oleh guru. Ya, kalian amati gambar kedua. Kalian amati, kalian perhatikan gambar kedua. Oke, gambar kedua mengenai bergotong royong. Menjaga adik merupakan salah satu bentuk gotong royong yang dilakukan orang tua terhadap anak yang menciptakan ketentraman di rumah. Diulangi, menjaga adik merupakan salah satu bentuk gotong royong yang dilakukan orang tua terhadap anak yang menciptakan ketentraman di rumah. Berarti gambar pertama itu adalah seorang adik. Siapa yang punya adik di rumah? Rata-rata punya adik kan? Berarti di sini kalian menjaga adik merupakan salah satu bentuk gotong royong. Kenapa Bu? Menjaga adik merupakan salah satu bentuk gotong royong. Siapa yang tahu? Bukan kamu bergotong royong itu bekerja sama, entah membersihkan selokan, membersihkan sampah, atau mencuci piring dikasih orang tua. Kan itu bentuk kerjasama, Bu. Bukan adik. Yuk, Pak. Kenapa dikatakan menjaga adik merupakan salah satu bentuk gotong royong? Kenapa dikatakan? Cuma menjaga adiknya, kenapa harus rame-rame? Kan gotong royong itu kan rame-rame, lebih dari 1 orang. Aku aja bisa kok menjaga adik. Ayo, kenapa dikatakan menjaga adik merupakan salah satu bentuk gotong royong? Ayo, kenapa menjaga adik itu merupakan salah satu bentuk gotong royong? Iya, agar suasana rumah lebih baik atau tentram. Coba contohnya, jika seorang kakak disuruh menjaga seorang adik, tapi adiknya nakal sekali, apa yang kalian lakukan? Kalian mencubit, memukul, memarahi, ya kan? Bagaimana di rumah itu tentram jika kamu tidak membujuk atau merawat adikmu dengan baik? Tapi sudah dibahas tadi di bekerja sama. Orang tua juga berperan untuk perkembangan seorang anak. Bukan hanya orang tua, ayah, ibu, kakak, abang. Itu berarti berperan. Bagaimana tingkahmu di rumah akan kau bawa nanti di luar. Begitu juga ini.
menjaga adik. Jika orang tuamu sibuk atau bekerja di luar atau di dalam rumah, kamu bisa mengambil peran itu, menjaga adik. Berarti dikatakan bergotong royong itu seperti apa? Kamu menjaga adikmu, entah kakakmu mengerjakan pekerjaan rumah, kan itu membagi tugas, bergotong royong. Rumah itu akan tenang jika pemilik rumahnya baik, rapi, bersih. Contohnya, jika di dalam rumah itu marah-marah terus sejak pagi, bagaimana suasana rumah itu tenang? Pagi-pagi sudah marah-marah, ya kan? Berarti ke sekolah ataupun pergi kemana-mana suasana hati itu tidak enak, tidak baik. Berarti dimulai dari rumah. Bagaimana kamu bercerita, bagaimana kamu bergaul, bagaimana kamu berbicara, itu akan terlihat dari rumah. Karena rumahlah yang paling utama, rumahlah yang membawamu akan lebih pengalaman yang lebih luas. Makanya ada sini menjaga adik. Udah, gambar yang ketiga apa? Ibu akan putar lagi gambar ketiga. Gambar ketiga mengenai kerja bakti, kegiatan membersihkan lingkungan seperti jalan, selokan, atau tempat umum lainnya. Berarti kegiatan membersihkan lingkungan seperti jalan, selokan, atau tempat umum lainnya. Berarti di lingkungan sekitarmu, di lingkungan rumahmu. Kalau itu di lingkungan sekolah, apa yang kamu bersihkan, apa yang kau lakukan, apa yang paling kau utamakan dalam fasilitas yang ada di sekolah. Mengenai kerja bakti. Oke, ayo. Kerja bakti kegiatan membersihkan lingkungan seperti jalan, selokan, atau tempat umum lainnya. Kalau di sekolah, apa? Ini kan di tempat lingkunganmu, lingkungan tempat tinggalmu. Kalau di sekolah apa? Membersihkan lingkungan tentang kebersihan, tentang kerjasama. Ayo. Siapa? Siapa yang berani? Ayo tunjuk tangan. Ayo. Ini di lingkungan sekolah. Iya, silakan. Membersihkan lapangan dan halaman sekolah. Iya, membersihkan halaman lapangan sekolah. Berarti kan mengenai sekolahmu, bukan di luar sekolahmu. Berarti kalau dikatakan di dalam sekolah, berarti seluruh sekolahmu yang wajib kamu bersihkan. Luar dari sekolah tidak ada. Kan kalau ini dibilang di lingkungan, berarti di lingkungan tempat tinggalmu. Ini kan membahas tentang kegiatan membersihkan lingkungan seperti jalan, selokan, atau tempat umum lainnya. Itu di lingkungan tempat tinggalmu. Yang ibu tanya sekarang ada lingkungan sekolahmu. Seperti temanmu mengatakan membersihkan lapangan sekolah. Iya, karena kamu adalah ada di dalam sekolah, yaitu siswa. Apalagi? Apalagi? Ayo, tentang sekolahmu. Ayo, siapa? Ya, silakan berdiri. Bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekolah. Iya, kerja bakti melaksanakan atau membersihkan lingkungan kelasmu. Kan setiap hari itu kan ada pembagian piketnya, nah, ada kan? Beda kan? Nah, berarti kerja bakti bersama-sama. Ada nanti aku yang menyapu, aku yang menyiram bunga. Kan kerja bakti, berarti pekerjaan itu akan selesai jika ada kerja sama. Bagaimana pekerjaan itu selesai kalau tidak ada kerja sama? Aku capek aku aja yang kerja. Besok nggak mau lagi aku cepat-cepat ke sekolah. Kan mau kayak gitu kan? Mana ada kerja baktinya kalau
mau itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan tempat tinggalmu. Itu hampir menyamai. Makanya dikatakan di sini kerja bakti kegiatan membersihkan lingkungan seperti jalan selokan atau tempat tidur lainnya. Berarti ibaratnya contohnya kalau di lingkunganmu atau jalan menuju rumahmu lagi banjir atau lagi putus jembatan, itu pasti kalian kan tidak bisa lewat kan? Berarti ada kerja bakti atau kerjasama dan gotong royong antara masyarakatnya. Kenapa? Biar masyarakatnya bisa kemana? Ayo, bisa menyeberang. Kalau jembatan itu putus, apakah kalian bisa lewat? Tidak benar. Ada banjir. Kalau banjir, entah itu jembatannya putus, berarti ada kan kerjasamanya itu biar bisa kalian lewat atau bisa biar kalian lewat ke sekolah, mau itu pun mau kemana, kan bisa. Coba kalau jembatan itu putus, banjir, mana bisa? Berarti harus ada kerjasama di dalamnya. Harus ada kerja bakti. Ya, ada yang mau bertanya di situ, nak? Tentang bekerja sama dan bergotong royong. Yang mau bertanya di situ ada yang kurang jelas? Ya, ada yang nanti bertanya? Ada yang kurang jelas mengenai kerjasama, gotong royong? Ayo. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ibu akan membagi sebuah tugas. Ya. Coba kamu ketua kelas untuk menulis nama-namamu lagi. Ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ini mengenai bekerja sama dan bergotong royong. Ya, tulis nama setiap per kelompok. Ya, Derga tulis nama kelompokmu, buat nama kelompoknya sekreatif dan seunik mungkin. Dan kelompok 2, kelompok 3, tulis namamu dan nama kelompokmu. Begitu juga untuk kelompok 3. Coba kalian tulis nama kelompokmu dan nama-nama anggotamu. Ibu tunggu. Nama kelompoknya itu sekreatif mungkin dan seunik mungkin. Udah? Udah, nak? Tulis namamu dan nama kelompokmu seunik mungkin. Ya. Ayo. Tulis nama anggotamu dan tulis nama kelompok. Contohnya, jeruk nipis. Kelompok 3 jeruk nipis. Seunik dan sekreatif mungkin mengenai buah-buahan. Ya, mengenai buah-buahan. Yo, seperti anggur biru. Sudah? Nama buah-buahan. Boleh apa? Hah? Apa? Yang lain, nah yang bisa diterka yang lain. Ini? Boleh. Sekreatif dan seunik mungkin. Buat kelompok ini.
kelompoknya kelompok pertama. Kenapa? Ya, kelompok pertama permen karet. Ya, kelompok kedua sang bintang. Tepuk tangan. Nama kelompoknya. Yang terakhir. Nah, kelompok tiga pohon kelapa serta pisang. Ya, ini nama-nama kelompoknya. Sebelum ibu bagi kelompok LKPD-nya, kalian perhatikan video yang akan diputar. Ya, kalian perhatikan video yang di depan. Ya, nanti ibu akan memberikan pertanyaan mengenai video yang akan ditampilkan. Coba diperhatikan. Ya, sambil diperhatikan ya, Nak. Ya, sambil diperhatikan. Ada di situ sama juga bergotong royong kan? Bekerja sama. Nah, kerja bakti seperti kita paham tadi kan? Nah, ada kerja bakti kan? Sambil diperhatikan, sambil ditelaah, sambil dianalisa apa maksud video tersebut. Sudah diperhatikan video tadi yang diputar? Oke. Selanjutnya, ibu akan membagikan setiap gambar, poster, dan video yang ibu tampilkan tadi. Sama seperti poster pertama yang ibu tunjukkan. Ya, ibu bagi ini sesuai kelompoknya. Ya, setelah itu, ibu akan membagi LKPD dan kerja kelompoknya. Ya. Untuk kelompok pertama, ini permen karet. Yang suka permen karet ini juara 1 ya. Ya, kelompok pertama ini ibu kasih sebagai poster. Dan untuk kelompok 2, ya, maaf ya. Untuk kelompok 3, kalian perhatikan, ya, kalian perhatikan. Yang kurang jelas boleh bertanya sama ibu. Ini kerja ibu bagi LKPD-nya sesuai dengan siswa. Ini ada 5 kan? Setiap kelompok. Ibu ya. Tulis namanya kelompoknya biar tahu. Ibu bagi sebentar. Mulai dibagi, itu namanya kerja
video dan nomor 2 gambar. Oke. Sekarang Ibu ingin kalian mengamati gambar yang Ibu kasih dan video yang kalian perhatikan di depan tadi. Coba kalian jawab. Gambar gotong royong digambar video apa? Dan digambar poster apa? Dan kegiatan yang dilakukan di video apa? Dan di gambar apa? Coba dikerjakan. Tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Kelompok apa tadi? Saya lupa Bu. Masa lupa nama kelompoknya Bapak dikasih? Sambil diperhatikan, sambil diamati. Nah,
Gimana? Ya, boleh. Masuk gambar gotong royong itu ya? Iya, gambar bergotong royong. Ini kan di video kan bergotong royong. Nah, gambar tersebut mana? Dari gambar itu baru setelah bisa dikegiatan gambar tersebut. Dan ini video. Dia tuh yang menentukan di video itu. Nah, di poster ini gambarnya juga di nah, kita akan menggunakan video itu ya. Di bagiannya atau di posisinya. Lalu ini gimana di tempat pelaksanaan. Ini gambar gotong royong video. Yang perhatikan tadi ini kita ibu kita kan gambar gotong royong video. Lalu kegiatan yang dilakukan di video itu kalian apa yang dilakukan? Terserah. Lalu tempat pelaksanaannya di mana? Di video. Sama juga dengan ini. Di mana tempatnya? Itu jawaban kelompoknya. Ya, ayo di sini di gambar ini menunjukkan apa? Atau membuang komunikasi atau dia bekerja lupa. Ya, menurut pendapat kalian ini dibagi sesuai dengan ini. Kenapa ini dibagi? Biar berpendapat yang lain. Dari mana? Ada lagi kelompok 1? Bu. Ya, berat. Ya, boleh. Enggak apa-apa. Kan? Jangan. Nah, ya. Udah. Ini dikenakan. Ini udah tahu maksudnya kan? Ini gambar proyek video. Dan kalian tahu konsepnya apa? Nih, kegiatan yang dilakukan di video. Apa? Tempat pelaksanaannya di mana? Yang tadi. Dan manfaat gotong royong itu dari video itu apa? Ya, mana itu sudah begini. Nih, kalau di gambar ini menilai gambar permukaan. Tempat pelaksanaan ini. Tulis nama kelompoknya. Nah, jangan lupa. Udah?
Yang kelompok pertama maju ke depan. Anta. Udah selesai kelompok pertama. Kelompok tunggu dulu. Kelompok dua. Sudah selesai. Udah kelompok tiga. Sudah? Oke. Sudah. Yang kelompok pertama maju ke depan. Iya, semua. Sini. Ya, kelompok pertama maju ke depan. Oke, sini. Ya, oke. Udah kelompok pertama. Mana gambar kalian tadi? Udah? Coba. Nah, kalian buat. Ya. Kelompok pertama. Kalian lihat presentasi dari kelompok pertama. Oke. Coba kelompok pertama. Hasil diskusi kalian. Coba kalian baca. Biar didengar kelompok yang lain. Ya, satu video gambar gotong royong warga yang sedang bersama-sama membersihkan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan membersihkan lingkungan tempat pelaksanaan halaman rumah warga. Manfaat gotong royong dapat mempercepat pelaksanaan suatu kegiatan. Oke, ada yang lain dari kelompok satu tambahannya? Oke, ayo tambahannya. Oke, nggak ada? Oke, kasih aplaus untuk kelompok pertama. Oke, boleh kasih duduk sini. Oke, terima kasih. Kasih duduk kembali ke tempatnya. Ada lagi kelompok kedua dan kelompok ketiga. Ada lagi kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Udah nggak ada lagi, oke? Oke, cepat. Oke, coba kelompok yang masih di tempat duduknya diperhatikan kelompok 3, coba. Kalian bacakan hasil diskusi kalian. Satu video gambar gotong royong. Gambar yang sedang melakukan gotong royong. Kegiatan yang dilakukan bekerja sama membersihkan selokan, tempat pelaksanaan di lingkungan masyarakat dan di lingkungan rumah. Manfaat gotong royong membuat pekerjaan lebih ringan, membuat warga masyarakat menjadi lebih akrab dan rukun. Ketiga, akan membuat lingkungan menjadi lebih bersih. Gambar kedua, gambar gotong royong. Gambar warga yang sedang mencabut rumput dan membersihkan selokan. Kegiatan yang dilakukan memotong rumput yang sudah panjang, tempat pelaksanaan di lingkungan masyarakat. Manfaat gotong royong agar membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan asri. Ya, yang lain ada tambahan dari kelompok 2, kelompok 3? Tidak. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 2. Oke. Kelompok selanjutnya maju. Oke.
Coba kalian presentasikan hasil diskusi kalian mengenai gotong royong dan kerjasama. Oke. 1. Video gambar gotong royong secara bersama dan adil. Kegiatan yang dilakukan membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar, tempat pelaksanaan, lingkungan tempat tinggal atau masyarakat. Manfaat gotong royong: warga lebih rukun dan menjadi lebih akrab, pekerjaan yang sulit menjadi mudah dan ringan, waktu pekerjaan lebih singkat dan lingkungan menjadi bersih. 2. Gambar gotong royong dan kerja bakti untuk keperluan bersama. Kegiatan yang dilakukan membersihkan rumput yang sudah panjang dan membangun solokan. Tempat pelaksanaan di pinggir sawah. Manfaat gotong royong agar area pinggir sawah menjadi bersih dan terlihat indah. Oke, ada lagi tambahannya, Nak? Enggak? Enggak ada. Kasih aplaus ke kelompok. Ya. Oke. Jadi kita punya masing-masing. Oke. Di sini sudah setiap berkelompok sudah menjelaskan apa itu tentang gotong royong dan kerjasama. Sudah tahu kan apa itu kerjasama dan gotong royong? Iya, Bu. Jadi ibarat di sini bukan hanya kalian tidak melakukan hanya di omongan saja, tidak, tapi harus ada kerjasama, harus ada buktinya, harus ada itu kerjasama, harus ada itu gotong royongnya, bahwa buktinya kalian melakukan gotong royong tersebut. Jangan hanya ya melakukan tapi tidak ada. Jadi harus ada bukti bahwa kalian itu melakukan gotong royong. Jadi ibu harap ke depannya jangan ada yang biasa-biasa saja melaksanakan gotong royong itu. Banyak itu, banyak kategorinya tentang gotong royong. Di rumah juga jelas gotong royong, di sekolah ataupun di masyarakat ataupun di lingkungan tempat tinggalmu harus kau laksanakan. Ibaratnya membersihkan pekarangan rumahmu, itu termasuk gotong royong. Kenapa? Aku bagian depan, Anda bagian belakang, itu termasuk gotong royong. Makanya di situ harus ada kolaborasi dan komunikasi yang baik. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik? Harus ada kerjaan di situ. Bagaimana kerjasama itu membersihkan selokan dalam masyarakat kalau tidak ada kolaborasi atau komunikasi yang baik? Ya harus ada di situ kolaborasi dan komunikasi yang baik. Oke, selanjutnya untuk materi kita selanjutnya untuk membuka, kita akan mempelajari tentang apa? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang musyawarah. Ya, kita akan mempelajari musyawarah. Ya, ingat ya, Nak. Ada yang mau bertanya tentang apa itu bekerja sama dan gotong royong? Ada? Oke, bertanya kembali lagi ya. Siapa yang sudah melakukan kerjasama dan gotong royong hari ini? Tunjuk tangan. Sekarang berdiri, Nak. Iya. Dia hari ini bergotong royong membersihkan kelas. Berarti yang lainnya tidak ada? Tidak ada. Berarti kalian tidak ada melakukan satu hari ini berarti kerjasama atau gotong royong. Jadi pagi ini kalian apa? Hanya duduk. Iya. Tidak. Tidak. Jadi ini hasil jawaban kalian berkelompok tersebut. Jadi hasilnya dari mana? Ini termasuk tidak gotong royong? Ini termasuk tidak kerjasama? Termasuk. Jadi kenapa hanya dia saja mengatakan dia melaksanakan gotong royong kerjasama? Ayo, kenapa ini dikatakan kerjasama atau gotong royong? Kerja tugas yang ibu kasih. Tadi sudah kalian mempresentasikan di depan. Apa? Silakan. Iya, saling bekerja sama dan saling membantu. Biar kita tahu siapa yang tidak bekerja, siapa yang bekerja. Makanya ibu bagi kelompoknya. Unik-unik sekali nama kelompoknya. Sambil
bintang, pohon kelapa berpisah, pohon karet. Iya, iya kan? Makanya ibu bilang tulis mengenai tentang video dan gambar. Jadi ibu harap ke depannya kerjasama dan gotong royong terlaksana dengan baik dan tertib dan bersih. Jangan hanya di rumah, ya. Harus terlaksana itu di sekolah dimanapun kamu berada. Karena kebersihan itu adalah paling utama. Apalagi perempuannya kan. Nah, kebersihan itu paling utama. Jadi bersih, di lingkunganmu bersih. Kamu kalau sekolah datang ke sekolah mandi, ya kan? Kalau nggak mandi kan? Nganggur. Oke. Untuk pelajaran kita untuk minggu depan yaitu mengenai musyawarah. Ibu harap untuk pelajaran hari ini lebih baik, lebih ditingkatkan. Lebih baik dan lebih ditingkatkan. Jadi ada yang ingin bertanya mengenai pelajaran kita hari ini? Tidak? Jadi tidak ada yang bertanya? Iya? Tidak ada yang mengenai apa yang kamu tulis tadi mengenai KPD yang kita mengenai video dan mengenai gambar. Yuk, siapa yang tahu? Tadi yang gambar yang ibu bagi, masih ingat gambarnya? Kelompok 3, kelompok 2, apa gambarnya tadi nak? Mengenai gambar, gotong royong. Ya, kelompok ketiga. Iya, kelompok 1. Iya, bekerja sama membersihkan jalan umum. Ada yang lagi mau bertanya? Jangan lupa untuk materi kita selanjutnya. Udah, di situ ibu harap semua tertib dan baik. Jangan hanya melaksanakan itu hanya di sini aja. Udah, ibu harap ke depannya lebih baik, lebih bersih, ya. Ya, oke. Ibu tutup sampai di sini untuk ketua kelas. Untuk bukunya tolong disimpan di dalam tasnya, nak. Perhatikan temanmu ketua kelas. Perhatikan temanmu. Jangan ada yang tertinggal. Buku. Ya. Coba. Tunggu. Ada yang rapi. Kalau belum tertib, ketua kelas belum tertib, jangan dimulai untuk memimpin doa. Ya. Oke, ketua kelas. Kami persilakan untuk berdiri. Seluruhnya berdiri. Sebelum kita pulang ke masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada guru kita beri salam.